Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Rida Kartika Dewi, NIM 152 180 111 dari kelas metode penelitian bisnis, kelas C. Ya, jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai pengertian variabel dan juga jenis variabel. Nah, untuk selanjutnya apa saja yang akan kita pelajari pada video ini? Yang pertama itu kita akan mempelajari mengenai pengertian variabel. Yang kedua, jenis variabel. Dan yang ketiga itu ada yang namanya tipe variabel, dan yang keempat ada yang namanya bagaimana kita mengukur variabel, dan yang kelima atau yang terakhir adalah operasionalisasi variabel. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke dalam pengertian variabel. Nah, apa itu variabel? Jadi variabel itu adalah segala sesuatu yang dapat memiliki nilai yang berbeda atau bervariasi. Nah, nilai bisa berbeda pada waktu yang berbeda namun untuk objek atau orang yang sama, atau pada waktu yang sama tetapi untuk objek atau orang yang berbeda. Nah, saya singgung sedikit atau beri contoh seperti ini. Untuk waktu yang berbeda namun untuk objek atau orang yang sama, kita ibaratkan seperti kita menanam biji kacang hijau. Nah, kita mengamati objek yang sama, yaitu biji kacang hijau. Nah, kita mengamati pertumbuhannya dalam waktu yang berbeda, yaitu saat kita menanam, lalu 2 hari kemudian, lalu 3 hari kemudian, sampai seterusnya hingga 7 hari atau mungkin lebih. Nah, itu pada waktu yang berbeda. Namun untuk waktu yang sama, namun untuk objek atau orang yang berbeda, kita ibaratkan seperti kita ingin meneliti UMKM pada saat pandemi. Nah, waktunya sama pada saat pandemi corona seperti ini, namun yang menjadi objeknya itu berbeda, misalkan dari berbagai macam UMKM yang ada, misalkan UMKM A, UMKM B, dan seterusnya, seperti itu. Untuk selanjutnya ada contoh lagi seperti unit produksi, absensi atau ketidakhadiran, sama ada yang namanya motivasi. Nah, untuk unit produksi itu semisal seperti ini. Seorang pekerja di departemen manufaktur dapat menghasilkan 1 widget per menit. Nah, yang kedua itu menghasilkan 2 per menit, dan ketiga mungkin menghasilkan 5 per menit. Mungkin juga anggota yang sama dapat menghasilkan 1 widget pada menit pertama dan 5 menit berikutnya. Nah, dalam kedua kasus tersebut jumlah widget yang diproduksi memiliki nilai yang berbeda, dan karena itu merupakan variabel. Nah, untuk selanjutnya seperti ketidakhadiran. Contoh seperti ini. Saat ini 3 anggota departemen penjualan mungkin tidak hadir. Nah, besok 6 anggota mungkin tidak muncul untuk bekerja. Nah, keesokan harinya mungkin tidak ada yang absen. Nah, dengan demikian nilai secara teoritis dapat berkisar dari 0 hingga semua absen pada variabel absensi. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya motivasi. Nah, tingkat motivasi anggota untuk belajar di kelas atau dalam tim kerja mungkin memiliki nilai yang berbeda-beda, mulai dari sangat rendah hingga sangat tinggi. Nah, motivasi individu untuk belajar dari kelas yang berbeda atau dalam tim kerja yang berbeda mungkin juga mengambil nilai yang berbeda. Nah, faktor yang disebut motivasi harus direduksi dari tingkat abstraksinya dan dioperasionalisasikan sedemikian rupa sehingga menjadi terukur, seperti itu. Selanjutnya ada pengertian dari variabel yang lain. Itu bisa juga dikatakan bahwa variabel adalah semua ciri atau faktor yang dapat menunjukkan variasi. Nah, variabel merupakan segala sesuatu yang dapat diberi berbagai macam nilai. Nah, bisa juga variabel merupakan penghubung antara kontrak yang abstrak dengan fenomena yang nyata. Nah, nilai variabel tergantung pada konstruk yang diwakilinya. Nilai variabel dapat berupa angka atau atribut yang menggunakan ukuran dan skala dalam suatu kisaran nilai. Nah, jadi ketika kita membahas yang namanya variabel, variabel itu bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang akan kita jadikan objek. Nah, objek pengamatan atau penelitian. Nah, sering juga dikatakan bahwa
variabel penelitian merupakan faktor-faktor yang berperan pada peristiwa yang akan diteliti. Jadi benar-benar ada keterlibatannya. Jadi bila ada pertanyaan terkait dengan apa yang mau diteliti, pasti jawabannya berhubungan dengan variabel penelitian. Itu pasti. Nah, variabel penelitian pada prinsipnya segala sesuatu dalam bentuk apa aja. Nah, variabel penelitian ditetapkan seorang peneliti guna dipelajari. Dan setelah dipelajari itu, dia akan memperoleh informasi terkait dengan hal tersebut. Nah, variabel penelitian sangat ditentukan landasan teorinya yang ditegaskan oleh hipotesis dari penelitian. Nah, karena itu, jika berbeda landasan teoritisnya, variabel-variabel penelitian pun akan berbeda. Lanjut, jumlah variabel dalam objek pengamatan akan ditentukan oleh rancangan penelitiannya. Jadi, semakin sederhana suatu rancangan penelitian, pasti makin sedikit juga variabelnya. Begitu juga sebaliknya, kalau misalkan rancangannya ribet atau nggak sederhana intinya, berarti variabelnya juga mengikuti, yaitu akan banyak, seperti itu. Lalu untuk selanjutnya, pada poin yang kedua video ini kita akan membahas mengenai jenis variabel. Nah, jenis variabel di sini telah disebutkan itu ada 6. Yang pertama itu variabel dependent, atau kita bisa juga menyebutnya dengan criterion variable. Dan yang kedua ada yang namanya variabel independent, atau kita bisa juga menyebutnya sebagai predictor variable. Dan yang ketiga ada yang namanya variabel moderating. Dan yang keempat ada variabel mediating. Dan yang kelima ada variabel random. Dan yang terakhir atau yang keenam ada yang namanya variabel kendali. Nah, pengertian dari variabel dependent itu sendiri adalah variabel terikat merupakan variabel yang menjadi minat utama peneliti. Jadi, yang dimaksud adalah di sini itu adalah tujuan atau fokusnya. Nah, tujuan peneliti adalah untuk memahami dan mendeskripsikan variabel dependent atau untuk menjelaskan variabilitasnya. Nah, dengan kata lain adalah variabel utama yang cocok untuk diselidiki sebagai faktor yang layak. Nah, melalui analisis variabel dependent adalah cara untuk menemukan jawaban atau solusi untuk masalah tersebut. Nah, sehingga punya tujuan yaitu peneliti untuk mengkualifikasi dan mengukur variabel dependent serta variabel lain yang dapat mempengaruhinya. Nah, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, yang namanya variabel dependent itu adalah variabel yang menjadi fokus utama dalam penelitian itu. Jadi, contohnya seperti ini. Seorang manajer prihatin bahwa penjualan produk baru yang diperkenalkan setelah uji pemasaran itu tidak sesuai dengan harapannya. Nah, maka variabel dependent di sini adalah penjualan, karena penjualan itu bisa bervariasi. Penjualan itu bisa nanti rendah, sedang maupun tinggi, sehingga yang menjadi fokus utama dalam kasus ini itu adalah si penjualannya itu, maka variabel dependentnya itu adalah penjualannya itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya ada yang namanya variabel independent. Nah, variabel independent itu apa sih? Nah, variabel independent itu adalah salah satu variabel yang memengaruhi variabel dependent. Nah, baik secara positif maupun secara negatif. Artinya, ketika variabel independen ini ada, nah, variabel dependent itu juga ada. Dan dengan setiap unit kenaikan dalam variabel independen, ada peningkatan atau penurunan variabel dependent. Nah, bisa juga dikatakan dengan kata lain, yaitu dalam variabel dependent dihitung oleh variabel independen. Untuk menetapkan bahwa perubahan variabel independen menyebabkan perubahan variabel dependen itu harus memenuhi beberapa kondisi. Nah, di sini disebutkan bahwa ada 4 kondisi yang harus dipenuhi. Selanjutnya adalah kondisi apa saja sih yang harus terpenuhi agar variabel independen itu dapat memengaruhi variabel dependen. Jadi, yang pertama itu adalah variabel dependen dan variabel independen harus saling melengkapi. Dengan kata lain, perubahan yang terjadi pada variabel dependen terkait dengan perubahan yang dialami juga dengan variabel independen. Yang kedua adalah variabel independen harus mendahului yang namanya variabel dependen. Dan yang ketiga itu adalah tidak ada faktor lain yang menyebabkan kemungkinan perubahan pada variabel dependen, sehingga peneliti harus memastikan atau mengontrol perubahan dari variabel lain.
Dan yang terakhir atau yang keempat itu adalah diperlukannya penjelasan logis atau secara teori mengapa variabel independen ini bisa mempengaruhi yang namanya variabel tak bebas ini atau dependent. Nah, untuk contoh selanjutnya pada variabel independen itu adalah seorang peneliti menunjukkan bahwa kesuksesan produk baru itu mempengaruhi harga pasar saham perusahaan. Nah, yang artinya semakin sukses produk baru ini, maka akan semakin meningkat pula harga pasar saham perusahaan tersebut. Nah, sekarang yang menjadi variabel independennya itu adalah kesuksesan produk baru ini. Nah, yang menjadi variabel dependennya itu sendiri adalah harga pasar saham. Nah, untuk selanjutnya saya akan memberikan contoh yang lebih sederhana lagi. Nah, kita ingat kembali bahwa waktu kita duduk di bangku sekolah dulu, kita pernah melakukan eksperimen, yaitu menanamkan biji kacang hijau. Nah, kacang hijau itu sendiri merupakan variabel dependent, yaitu yang menjadi tujuan utama pengamatan kita. Nah, untuk variabel independennya itu seperti media tanamnya, yaitu kapas, tanah, maupun berbagai jenis tanah yang berbeda. Nah, itu kita sebut dengan variabel independen. Nah, lalu ketika kacang hijau itu kita tanam dengan media yang berbeda, maka akan menghasilkan hasil yang berbeda juga. Nah, itu akan menghasilkan, kita ibaratkan akan menghasilkan nilai yang beragam juga atau bervariasi. Nah, untuk yang ketiga itu adalah variabel moderating. Apa itu variabel moderating atau variabel moderasi? Adalah satu yang memiliki efek kontingen yang kuat pada variabel independen hubungan variabel dependen. Nah, apa itu artinya? Artinya adanya variabel ketiga atau variabel moderasi yang mengubah hubungan asli antara variabel bebas dan variabel terikat. Nah, setiap kali ada hubungan antara variabel independen dan variabel dependen menjadi kontingen atau bergantung pada variabel lain. Nah, kita juga bisa sebut itu variabel ketiga. Variabel memiliki efek moderasi pada hubungan variabel independen variabel dependen, sehingga variabel yang memoderasi hubungan dikenal sebagai variabel moderasi. Nah, seperti pada PowerPoint tersebut, tampak seperti bagan atau struktur bahwa yang namanya workforce diversity atau keberagaman suatu angkatan kerja itu kan merupakan independent variable. Nah, terus ada yang namanya organizational effectiveness, itu dependent variable. Nah, lalu apa sih yang memoderasi atau yang menjadi variabel moderatingnya itu adalah managerial expertise, yang artinya itu semua itu bergantung pada manajernya, bagaimana manajernya itu pintar-pintarnya dalam mengelola yang namanya adanya dari keberagaman angkatan kerja tersebut dan akan menimbulkan yang namanya efektivitas dalam organisasi, seperti itu. Nah, untuk lebih menjelaskan lebih lanjut, apa sih perbedaan antara variabel independen dengan variabel moderasi? Nah, di sini saya memaparkan beberapa kasus. Nah, yang pertama itu sebuah studi penelitian menunjukkan bahwa semakin baik kualitas program pelatihan di sebuah organisasi dan semakin besar kebutuhan pertumbuhan karyawan, berarti semakin besar kemauan mereka untuk mempelajari cara-cara baru melakukan sesuatu. Nah, yang kedua, studi penelitian lain menunjukkan bahwa kesediaan karyawan untuk mempelajari cara-cara baru melakukan sesuatu tidak dipengaruhi oleh kualitas program pelatihan yang ditawarkan oleh organisasi untuk semua orang tanpa perbedaan apapun. Nah, hanya mereka yang memiliki kebutuhan pertumbuhan tinggi yang tampak memiliki kerinduan untuk belajar melakukan hal-hal yang baru melalui pelatihan khusus. Dalam contoh kedua kasus tersebut, dapat kita simpulkan bahwa kasus tersebut memiliki 3 variabel yang sama. Dalam kasus pertama, pelatihan program dan kekuatan kebutuhan pertumbuhan adalah variabel independen yang mempengaruhi kemauan untuk belajar. Nah, yang terakhir ini menjadi variabel terikat. Namun, dalam kasus kedua, kualitas dari program pelatihan adalah variabel bebas, sedangkan variabel terikat tetap sama.
Nah, kekuatan kebutuhan pertumbuhan menjadi variabel moderasi. Dengan kata lain, hanya mereka yang tinggi pertumbuhan kebutuhan menunjukkan kemauan yang lebih besar dan kemampuan beradaptasi untuk belajar melakukan hal-hal yang baru ketika berkualitas program pelatihan ditingkatkan. Nah, jadi hubungan antara independen dan dependent variabel sekarang menjadi bergantung pada keberadaan si moderatornya ini. Lalu untuk yang keempat itu adalah mediating variable atau variable intervening. Nah, apa itu variabel mediasi? Adalah variabel yang muncul antara waktu variabel independen mulai beroperasi untuk mempengaruhi variabel dependen dan waktu dampaknya dirasakan atau dapat dirasakan. Dengan demikian, ada kualitas temporal atau dimensi waktu untuk variabel dimensi. Nah, dengan kata lain, membawa variabel mediasi yang berperan membantu memodelkan suatu proses. Pada PowerPoint bahwa terdapat yang namanya workforce diversity, lalu ada yang namanya creative synergy, dan selanjutnya ada yang namanya organizational effectiveness. Nah, di sini dijelaskan bahwa yang namanya independent variable itu adalah yang keberagaman angkatan kerja, yang keberagaman terdiri dari ras, etnis, budaya dan lain-lain itu. Nah, ketika adanya keberagaman tersebut, pasti ada yang namanya sinergi yang kreatif atau creative synergy. Nah, itu nanti diharapkan akan mempengaruhi yang namanya efektivitas suatu organisasi. Nah, si creative synergy ini merupakan yang namanya intervening variable. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya yang kelima ada yang namanya variabel random atau variabel rambang, yaitu variabel sebab yang diabaikan pengaruhnya. Jadi benar-benar nggak terlalu diperhatikan seperti itu. Yang terakhir atau yang keenam adalah variabel kendali atau variabel kontrol. Nah, apa itu variabel kendali? Variabel kendali itu adalah variabel yang dikendalikan dan dibuat sama antar kelompok yang diteliti. Nah, variabel kontrol didefinisikan sebagai variabel yang faktornya dikontrol oleh peneliti untuk menetralisasi pengaruhnya. Variabel yang dikendalikan atau dibuat secara konstan. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas yang namanya fungsi variabel. Fungsi variabel itu ada 3. Yang pertama itu adalah sebab, yang kedua adalah penghubung, dan yang ketiga itu adalah akibat. Nah, yang sebab ini itu terdiri dari 4 variabel. Yang pertama variabel bebas, kedua variabel moderating, dan yang ketiga ada yang namanya variabel random, dan yang keempat ada yang namanya variabel kendali. Nah, yang penghubung ini variabel intervening, dan yang ketiga itu adalah yang namanya variabel tergantung. Nah, untuk selanjutnya itu adalah skala nilai variabel. Skala nilai variabel itu ada 2. Yang pertama itu adalah variabel kontinu, dan yang kedua itu adalah variabel kategoris. Nah, variabel kontinu itu terdiri dari kumpulan nilai yang teratur dalam kisaran tertentu. Nah, contohnya itu seperti apa? Contohnya itu seperti pendek dan tinggi. Nah, itu misalkan nanti ada kisaran antara 1 sampai 7. Nah, seperti itu. Kalau variabel kategoris itu misalkan seperti baik dan buruk. Ya, kalau kategorinya baik ya baik, kalau misalkan kategorinya buruk ya buruk gitu. Jadi ada kategorinya seperti itu. Lalu selanjutnya ada yang namanya perlakuan terhadap variabel. Nah, dilihat dari perlakuannya terdiri dari variabel aktif, yaitu variabel-variabel yang dimanipulasi untuk keperluan penelitian eksperimen. Dan ada yang namanya variabel atribut, yaitu variabel yang tidak dapat dimanipulasi untuk keperluan riset. Contohnya adalah inteligensi, sikap, dan jenis kelamin, dan seterusnya. Seperti yang telah dipaparkan pada PowerPoint, di situ tertera bahwa ada yang namanya fungsi tadi itu ada sebab, penghubung, dan akibat. Nah, itu kalau yang sebab terdiri dari variabel bebas, variabel moderator,
variabel random, dan ada yang namanya variabel kendali. Nah, sedangkan untuk yang menghubung itu terdiri dari variabel intervening. Nah, sedangkan untuk yang akibat terdiri dari variabel tergantung. Selanjutnya ada beberapa contoh lagi seperti yang telah ditampilkan pada PowerPoint. Untuk yang poin A, saya jelaskan lagi bahwa penguatan modal itu contohnya sebagai variabel independen. Nah, apakah si penguatan modal ini akan memengaruhi si kinerja dari usaha tani? Itu merupakan variabel dependen karena fokusnya kita akan meneliti atau mencari tahu mengenai kinerja usaha tani. Nah, makanya pengaruhnya apakah penguatan modal itu pengaruh, nah itu sebagai variabel independen. Namun di situ dijelaskan bahwa ada yang namanya variabel moderator, yaitu kapabilitas manajerial. Nah, apakah bisa mengaturnya seperti itu sehingga disebut variabel moderator atau yang memoderasinya. Nah, untuk selanjutnya itu ada bagan yang B, bahwa penghasilan itu disebut sebagai variabel independen. Nah, harapan hidup disebut sebagai variabel dependen. Nah, yang artinya fokus kita atau tujuan utama kita itu adalah melihat bahwa yang namanya harapan hidup. Nah, makanya kita sebut sebagai variabel dependen. Tapi apa sih yang mengaruhinya, yaitu penghasilan. Penghasilan itu ngaruh apa enggak sih? Nah, makanya disebut sebagai variabel independen. Nah, lalu di sini ada juga yang namanya variabel moderator. Apa sih yang memoderatori? Nah, itu yaitu budaya, lingkungan, tempat tinggal. Nah, lalu ada yang namanya intervening juga. Nah, intervening tadi itu kenapa sih penghasilan ya? Karena ada hubungannya dengan gaya hidup. Nah, apakah memengaruhi sama harapan hidupnya itu? Lalu poin selanjutnya itu adalah bagaimana variabel diukur. Nah, kalau atribut objek yang dapat diukur secara fisik itu tidak mengandung masalah pengukuran, misalkan seperti panjang, lebar, tinggi, itu ada yang namanya instrumen atau alatnya sendiri, seperti penggaris, lalu ada yang namanya timbangan untuk berat. Nah, tapi bagaimana jika kasusnya itu adalah yang abstrak? Misalkan mengukur tingkat motivasi karyawan yang berprestasi. Nah, itu bagi pegawai kantoran itu kan agak sulit diukur. Nah, oleh karena itu setidaknya ada dua jenis variabel yang bisa digunakan, yaitu seseorang cocok untuk pengukuran yang objektif dan tepat, yang lainnya lebih samar dan tidak cocok untuk pengukuran yang akurat karena sifatnya yang abstrak dan subjektif. Nah, pada pembahasan yang terakhir yaitu operasionalisasi variabel. Nah, pengertian abstrak dipecah menjadi perilaku atau karakteristik yang dapat diamati. Karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa segala sesuatu yang abstrak itu tidak ada tolak ukurnya atau tidak bisa diukur secara presisi. Nah, sehingga kita mengambil contoh seperti PowerPoint yang ditampilkan ini, yaitu konsep haus. Konsep haus itu tuh abstrak dan kita nggak bisa lihat. Nah, namun kita mengharapkan bahwa orang yang haus itu akan minum air atau minum cairan. Nah, tapi yang jelas kita tuh mengharapkan dari reaksi orang yang haus bahwa orang yang haus itu pasti akan minum cairan. Nah, itu sebagai ukurannya. Nah, pengurangan konsep abstrak untuk dirender dapat diukur dengan cara nyata. Nah, ini disebut dengan yang namanya mengoperasionalisasikan konsep. Nah, operasionalisasi dilakukan dengan melihat dimensi perilaku. Nah, seperti haus tadi, yaitu perilakunya apa? Minum. Nah, kemudian konsep ini itu diterjemahkan menjadi elemen yang dapat diamati dan diukur untuk mengembangkan indeks pengukuran konsep. Nah, mengoperasionalisasikan konsep itu melibatkan yang namanya serangkaian langkah. Seperti itu. Baik, jadi materi yang saya sampaikan pada hari ini itu saya mengambil beberapa sumber seperti buku dari Research Method for Business 5th Edition dan juga buku metodologi penelitian bisnis. Cukup sekian presentasi dari saya pada hari ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Jika ada yang bertanya, boleh nanti menyampaikan pertanyaannya pada fitur yang disediakan nanti. Terima kasih.